Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Oke, tidak terserang Konoha ya. Bahaya nih, Konoha nih lagi meningkatnya nih. Oke, semoga kesehatan selalu tercurah kepada kita semua ya, dan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita akan kuliah pada hari ini chapter 12 ya. Nggak terasa sudah satu semester hampir selesai ya. Hampir selesai. Ini chapter 12 berarti 13, 14, 15. 3 chapter lagi semester 1 berakhir ya. Kalian jadi semester 2 nanti. Nggak terasa. Oke, ini saya akan share. Oke. Ya. Kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Kita akan belajar chapter 12. Chapter 12 spesial. Nah, ini sambungan dari yang kemarin ya, yang minggu lalu. Spesial quadrilaterals. Atau bahasa Indonesianya segi empat yang spesial gitu ya, segi empat spesial. Ya, segi empat yang spesial. Kalian sudah baca atau sudah barangkali buka ini apa nama itu, e-book dari saya? Sudah? Atau belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Luar biasa. Sip, saya acungin jempol itu kalau sudah. Oke, pembagiannya bagaimana gitu ya. Ini materi SD sebenarnya ya. SD kelas 3, kelas 4 gitu ya. Kelas 3 lah. Ya. Jadi anak-anak SD itu kalau sudah belajar tentang segitiga, Jihan ini sudah ngajar di SD ya. Coba kita tanyakan, kalau sudah ngajar segitiga, selanjutnya itu segi empat ya nggak sih? Berarti bukan inventaris ya, Bu? Iya, Pak. Segi empat. Nah, segi empat yang diajarkan biasanya apa itu materinya? Persegi. Oke, biasanya yang diajarkan di SD itu persegi dan persegi panjang, ya? Ya. Persegi dan persegi panjang. Pertanyaannya adalah, kenapa harus persegi dulu, lalu persegi panjang gitu ya? Kenapa nggak jejar genjang, trapesium, layang-layang gitu ya? Sedangkan materi layang-layang, trapesium itu di kelas berikutnya, kelas 4 dan kelas 5 untuk menghitung luasnya, kelilingnya begitu. Ya, kira-kira bagaimana? Kenapa persegi atau persegi panjang duluan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Kenapa persegi atau persegi panjang terlebih dahulu? Ayo, silakan kemukakan pendapat, nggak usah takut salah. Karena lebih mudah. Karena lebih mudah. Oke, good ya, good reason. Oke, itu salah satu alasan terkuat ya, karena lebih mudah dipahami oleh siswa. Bentuknya, secara bentuk dan dalam kehidupan sehari-hari paling mudah atau paling banyak ditemui bentuknya. Contoh, buku, jendela, pintu, lemari, meja, kemudian bahkan HP ya, berbentuk persegi panjang dan segala macam gitu ya. Jadi yang paling mudah ditemukan oleh siswa kita yang notabene masih belajar secara real ya, belum abstrak ya, secara real anak-anak SD itu adalah persegi atau persegi panjang gitu. Namun pertanyaannya, apakah demikian gitu ya? Kita cek di halaman 154. Kita cek halaman di halaman 154. Jadi gini, di halaman 154 pembagiannya adalah petanya ya.
mind mapnya adalah yang paling atas itu kuadrilateral. Ya, saya tuliskan kuadrilateral atau segi 4. Oke? Nah, segi 4 ini kita bedah secara umum dulu ya, belum ke ciri-ciri khususnya atau satu persatu ya. Segi 4 terbagi menjadi 3. Apa aja? Segi 4 terbagi menjadi 3. Ya, apa aja? Di situ. Kalian bisa bacakan? Ada yang sambil buka e-book? Paralelogram. Oke. Paralelogram. Oke. Kemudian apa lagi? Trapezoid. Trapezoid. Trapezoid sama terakhir kite. Oke. Jadi sebenarnya, nah, ya, segi 4, ya, pembagian secara umumnya terbagi menjadi 3, ya, yakni paralelogram, trapezoid, and kite. Ya, apa itu paralelogram? Ada yang sudah menerjemahkan? Apa paralelogram? Ayo sambil translate, silakan dicari. Ayo, apa itu paralelogram? Apa? Ayo. Dapat? Depannya J. Nah, ayo dah. Kasih petunjuk dah. Jajar genjang. Oke, jajar genjang. Good. Ya. Jajar genjang. Jajar genjang. Oke. Trapezoid ini apa? Paling gampang. Trapesium. Kalau kite itu apa? Layang-layang. Sorry. Layang. Nah. Loh Pak, kok nggak ada persegi sama persegi panjang gitu kan? Mungkin kalian kan nanya, berarti di SD itu gimana ya? Kok diajarin persegi atau persegi panjang duluan? Harusnya kan ini dulu nih, besar, yang ini dulu gitu kan? Ya itu tadi alasannya, kembali ke poin tadi, bahwasannya kita mengajarkan memang mungkin tidak secara urut gitu ya, namun kita mengajarkan materi itu juga disesuaikan oleh tahap perkembangan siswa kita, tahap perkembangan anak kita gitu. Kalau kita ajar langsung jajar genjang, mungkin dia siswa kelas 3 atau kelas 4, dia akan susah menggambar jajar genjang yang bentuknya miring seperti ini. Bagi trapesium, layang-layang harus gambarnya rapi. Jadi yang paling mudah dipahami ya persegi atau persegi panjang gitu alasannya. Jadi kita sebagai guru yang ngajarnya disesuaikan dengan tahapan perkembangannya mereka gitu. Pertanyaannya adalah, apakah gurunya sesat gitu kan? Guru SD-nya sesat, ini Jihan guru SD. Ya enggak gitu. Enggak sesat gitu. Tapi secara keberurutan materi sebenarnya ini gitu ya. Nah, makanya kita bedah nih. Keberurutan materi itu jajar genjang dulu, lalu trapesium, lalu layang-layang. Pak, kenapa harus jajar genjang dulu? Itu dikarenakan sifat-sifatnya. Nanti turun itu. Dia punya anak gitu ya. Punya anak. Nah, jajar genjang itu anaknya namanya di situ ada 2 tuh. Rectangle sama rhombus. Ya, rectangle sama rhombus. Apa itu rectangle? Ya, itu tadi yang kelas 3 tadi diajarin persegi. Ya. Sorry. Rectangle itu persegi panjang, persegi panjang. Ya. Rhombus itu apa? Ada yang tahu? Coba dicari, apa itu rhombus? Ada yang dapat? Rhombus itu artinya apa? Ayo, coba sambil Belah ketupat, bukan? apa? Hibrizi? Belah ketupat. Oke, good. Belah ketupat. Belah ketupat. Jadi jajar genjang itu punya anak namanya rectangle sama rhombus ya. Jadi kalau kita bikin diagram Venn-nya, himpunannya, persegi panjang sama belah ketupat itu bagian dari jajar genjang. Oke, bagian dari jajar genjang. Gitu. Nah, berdasarkan ciri khususnya lagi, jika kedua hal ini kita gabungkan, ya, persegi panjang sama belah ketupat ini kita gabungkan, ya,
menjadi temuan baru, anak baru ya, anak bungsu namanya square. Nah, apa itu square? Persegi gitu. Jadi ternyata persegi itu paling terakhir diajarin gitu, harusnya secara urutan gitu ya, berdasarkan ciri-ciri khusus dari masing-masing segi empat ini gitu. Jadi yang paling tua ini kakeknya ya, kakeknya ini adalah jajar genjang gitu kan, punya anak persegi panjang sama belah ketupat, punya cucu gitu kan persegi. Nah gitu loh, jadi kakek ini bapaknya, ini anaknya, cucunya gitu kan, anaknya ini. Jadi secara urutan seperti itu ya. Ada yang mau menyanggah barangkali Pak Rian ini sesat gitu kan. Silakan, ini saya pakai sumber loh ya, sumbernya buku geometri ya, basic geometry dari Sonalbert and Rebecca Dayton yang saya kasihkan ke kalian itu ya. Satu lagi, trapezoid itu ada yang namanya isosceles ya, isosceles ya, atau trapesium sama kaki ya, isosceles trapezoid sama kaki ya, trapesium sama kaki gitu. Oke, ini pembagian secara umumnya gitu ya. Bisa dipahami? Nanti kita bedah satu persatu. Halo? Delay ya? Halo, halo? Jadi seperti itu tadi apa namanya, mind map-nya ya, atau peta konsep dari spesial kuadrilateral ya. Nanti kita akan bedah satu persatu ya, segi empat yang dimaksud. Ada pertanyaan sejauh ini barangkali? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, perhatian? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Terus siapa itu? Ayo di mute. Yang pertama kita akan bahas paralelogram ya, atau jajar genjang ya. Apa itu jajar genjang? Di halaman 155 sudah dijelaskan tuh definisinya ya. A parallelogram is a quadrilateral with both pair of opposite side parallel ya. Jadi bisa diterjemahin tuh ya, kalian coret di bukunya itu. Jajar genjang merupakan segi empat dengan apa ini? Both pair, pasangan ya. Dua pasang ya. Dua pasang sisi yang paralel atau sisi yang sejajar gitu. Dua pasang sisi yang sejajar. Oke, definisinya seperti itu. Ya, jadi saya tuliskan bahasa Indonesianya aja. Jadi segi empat dengan dua pasang sisi yang sejajar. Mungkin kalian akan nanya, loh Pak, segi empat yang persegi atau persegi panjang juga sejajar kok, gitu kan? Tadi ini umumnya dulu ya. Nanti ada ciri khusus lagi ya. Ini secara umum dulu, secara umum. Ya. Lanjutnya, lihat kalimatnya berikutnya di halaman 155. Jika segi empat merupakan jajar genjang, sorry ya kamera saya off ya, ini tadi ada bermasalah kameranya. Kita lanjut. Jadi jika segi empat itu adalah jajar genjang, itu juga berarti benar ya. It also true bahwa opposite ya, atau berlawanan. Sisi yang berlawanan pasti kongruen. Kita gambar dulu nih. Ini jajar genjang misalnya. Nah, ini ya, segi empat dengan dua pasang sisi yang sejajar.
Jadi sisi ini sejajar dengan ini, pasti dia sejajar. Saya tekan yang atas. Lalu sisi ini sejajar seperti itu. Oke. Kemudian dia juga benar bahwa sisi yang berlawanan pasti kongruen. Ya, kongruen. Jadi kalau misalnya AB itu 6 cm, maka CD itu 6 cm juga. Kalau BC itu 5 cm, ini 5 cm juga. Gitu kan? Ya. The opposite angle kongruen juga. Oke, sudut yang berlawanan kongruen juga. Ya, jadi tadi yang pertama ini definisinya. Ya. Nah, saya hapus saja ini. Segi 4 dengan 2 pasang sisi sejajar. Kemudian yang kedua adalah sisi, ya. Sisi berlawanan atau sisi yang berlawanan pasti kongruen. Pasti kongruen. Yang ketiga, sudut yang berlawanan pasti kongruen juga. Ya. Apa sudut yang berlawanan? Contoh, nih. Sudut A berlawanan dengan sudut C, itu pasti kongruen dia. Misalnya di sini ada 60, maka sini 60 juga. Begitu pula B sama D. Kalau 120, sini 120 juga, gitu. Jadi sudut berlawanan itu pasti kongruen juga. Ya. Dan juga ini ya. Ini dan ini ya, B dan C atau A dan D itu suplementari ya, atau 180 derajat. Ya, kalau ini 60, sini 120. Pasti itu. Ya. Pasti. Dan diagonalnya pasti berpotongan. Nah, ya berpotongan ini. Pasti berpotongan seperti itu. Ya, itu jajar genjang. Itu ciri-cirinya jajar genjang. Gitu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan barangkali sampai sini? Bisa dipahami, Pak. Nah, ini tadi ya, consecutive angle suplementari ya, atau 180 derajat. Ya. Totalnya 180 derajat, misalnya X tambah Y, kemudian 180 derajat. Gitu. Ya, sama dia pasti berpotongan atau bisect ya, bisect each other. Ya, pasti berpotongan. AC berpotongan dan BD seperti itu. Itu jajar genjang secara umum. Nah, ini definisinya. Segi 4 dengan 2 pasang sisi yang sejajar. Definisi umumnya. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, jadi ini nyambung sama ini deh. Ini nyambung sama, sebenarnya nyambung sama materi vektor nih. Jika ada vektor begini nih, kalian ingat ya. Vektor begini, kemudian gini, maka ini adalah hasil vektornya, penjumlahannya, kan gitu ya. Ini metode segitiga, ternyata ini sama juga seperti ini, jadinya metode jajar genjang. Ingat nggak, ini materi vektor tuh, fisika ya, di fisika. Ada ingat? Kan gitu ya. Jadi ini metode segitiga ya, penjumlahannya misalnya vektor A, ini vektor B, ini A tambah B. Ingat nggak itu fisika? Iya. Makanya secara umum ya jajar genjang dulu yang ditemukan gitu, yang diketahui gitu. Nah, barulah kalau ya segi 4 dengan 2 pasang sisi yang sejajar. Kalau sisi yang sejajar itu atau vektor ini, kita katakan ya ini vektor, saya punya vektor, kemudian membentuk sudut 90 derajat. Nah, ya kemiringannya diatur, berubah, maka ada lagi nama atau jajar genjang khusus ya dengan nama persegi panjang ya, atau rectangle gitu. Makanya persegi panjang ini bagian dari jajar genjang. Ya, persegi panjang ini bagian dari jajar genjang. Jadi definisinya sama itu. Segi 4 ya, segi 4 dengan
dua pasang sisi yang sejajar. Sama itu. Ya, sama. Terus sisi berlawanannya kongruen. Sama itu. Ya, sisi berlawanan pasti kongruen. Jadi sama. Nanti ada khususannya. Ya, persegi panjang. Ya. A, B, C, D. Pasti sama ini. Misalnya 10 cm, ini 10, ini 8, ini 8. Itu pasti. Ya. Sisi berlawanan pasti kongruen ya. Sisinya, sudutnya juga pasti kongruen ya. Sudut berlawanan pasti kongruen. Itu. Hanya saja, nah ini, hanya saja ada ciri khusus di sini, ciri khusus dari persegi panjang yang tidak dimiliki oleh jajar genjang. Ya. Atau bisa kita katakan persegi panjang ini jajar genjang khusus. Ya. Jajar genjang khusus. Apa khususnya? Sudutnya 90 derajat, gitu. Ya. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat nih, sudut berlawanannya. Nah, ya 90 derajat. Gitu. Tapi definisi atau ciri-cirinya sama. Bedanya adalah dia khusus 90 derajat. Kalau jajar genjang bisa berapapun. Khusus ya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin jajar genjang begini, ya sudutnya, kemiringannya, nah, terserah gitu kan. Kalau persegi panjang itu khusus 90 derajat. Atau perpendikular ya, perpendikular gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke. Yang jelas ciri-cirinya sama seperti jajar genjang, hanya saja bedanya ini tadi ada perpendikular dia. Dia khususnya ya, jajar genjang khususnya adalah perpendikular seperti itu. Ya. Sudah dicatat atau screenshot? Saya clear ya? Oke. Yang ketiga, anaknya tadi kan, anaknya muncul juga namanya rhombus. Sama juga, ini jajar genjang, ya, jajar genjang khusus juga. Tapi khususnya di mana, gitu kan? Khususnya di mana? Kalau persegi panjang, khususnya di sudut 90 derajat. Ih, kamera saya kok hitam gini ya? Kenapa ini ya? Rusak nih gara-gara tadi jaringan. Duh. Oke, kalau kalau rectangle tadi persegi panjang itu khususnya 90 derajat. Kalau rhombus atau belah ketupat, kira-kira khususnya di mana? Ini kan tadi jajar genjang nih, misalnya saya punya jajar genjang begini. Ya, jajar genjang misalnya anggap rapi ya. Nah, ini jajar genjang ABCD. Nah, kalau rhombus mirip seperti jajar genjang ya. Tapi ini misal 10 cm, ini 6, ini 6. Nah, di sini ini saya potong nih. Ya, saya potong. Misalnya ya, sini saya potong. Nah, di sini nih. Nah, bisa saya potong. Sehingga menjadi jajar genjangnya seperti ini. Nah, sehingga menjadi jajar genjangnya seperti ini. Nah, ini misal rapi ya. Nah, jadinya nih 6, 6, 6, 6. Ya. Dan ini tegak lurus ya. Tegak lurus diagonalnya diagonal tegak lurus. Nah, jadi dari jajar genjang tadi ya, jajar genjang yang katakanlah panjangnya 10 dan 6
saya potong menjadi 6666 atau sisinya sama panjang, ternyata jajar genjang tersebut menjadi jajar genjang yang sisinya sama panjang atau jajar genjang khusus yang kita kasih nama belah ketupat gitu. Jadi kekhususannya ada di panjang sisinya. Kalau tadi sudut ya, sekarang panjang sisinya. Ya, jadi belah rhombus atau belah ketupat ini sisinya pasti sama. Namun sudutnya ya, ini sudutnya bisa beda. Ya, misalnya Pak, A sama C pasti sama. Oke. B sama D sama. Oke. Nah, tapi A sama B bisa saja beda. Bisa saja beda. Ingat ya. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Namun ya, sudut A tidak sama dengan sudut B, atau tidak menjamin sama, tidak tentu sama, belum tentu sama, gitu. Ya, itu belah ketupat seperti itu. Atau yang sederhana, kalian kalau misalnya gambar belah ketupat kan begini biasanya ya. Nah, gini ya. Tuh. Totalnya ada 360 derajat, gitu kan. Misal ya, sini 120 derajat misalnya. 120 derajat. Ini 120. Maka di sini berapa? 60 kan? 60. Nah. Gitu. Jadi ini tidak sama dengan ini. Gitu. Kalau sama, ya jadinya persegi nanti yang habis ini jadinya apa? Jadinya persegi gitu ya. Kalau sama jadinya persegi, oke? Kalau sama, nah ini ya, kalau sama jadi persegi. Nah, gitu. Jadi nyambung nih urutan-urutannya gitu, jadi persegi. Nih, ya. Kalau misalnya kita bikin, Pak, saya bikin jajar genjang, bikin belah ketupat, ya. Makanya persegi itu mirip belah ketupat, benar nggak sih? Benar nggak? Iya. Ya, persegi itu mirip belah ketupat, mirip banget. Jadi kalau misalnya kalian bikin belah ketupat, ya, belah ketupat begini nih misalnya. Ini kita lanjut aja ya. Jadinya square gitu ya, atau persegi. Kalian bikin belah ketupat gini, ya, dengan sudut ingat ya, belah ketupat yang sisinya sama. Oke, sisinya sama tadi misalnya 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Namun sudutnya juga sama, bukan seperti ini ya. Jadi ini beda ya, beda sama ini. Sudutnya sama, jadilah persegi gitu. Nah, jadi nyambung urutan-urutannya itu. Jadi dari jajar genjang menjadi persegi panjang, menjadi belah ketupat jadi anaknya adalah persegi kayak gitu. Jadi persegi merupakan belah ketupat dengan sudut yang sama besar, yakni 90 derajat gitu. Sudutnya sama besar 90 derajat semua gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa? Ya, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Atau delay kan ini video saya? Halo, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Batian, halo? Iya, Pak. Nggak ada Bisa pertanyaan. Bisa. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ya. Sekarang trapesium. Ya. Trapesium. Kita ke trapesium.
5 ya, trapezoid. Itu trapesium. Sama trapesium ya. Kalau trapesium saya nggak bisa definisikan dari jajar genjang karena beda ya. Nah, trapesium itu definisinya ini nih. Ada di halaman 158 ya. Dia punya atau segi 4 ya. Segi 4 yang memiliki gitu kan. Yang memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Ya. Satu pasang sisi yang sejajar. Contoh gambarnya nih. Nah, ini trapesium, gitu kan? Jadi ini sejajar dengan ini. Nah, itu trapesium atau bentuk lain misalnya gitu ya. Yang begini diputar. Ini sejajar dengan ini. Ya. Satu aja itu sudah trapesium. Itu. Ini tidak sejajar dengan ini, enggak ya, beda bentuknya gitu kan. Jadi ada satu saja itu sudah trapesium. Oke. Ada lagi lanjutannya yang nomor 6 itu isosceles ya. Atau trapesium sama kaki. Trapezoid. Ya, jadi ini nah, ini ya. Sejajar itu ya. Jadi ininya nggak sejajar, ininya aja sejajar ya. Atas sama bawah. Dimana nanti kita tahu rumus luas itu kan yang kemarin kita sudah bahas itu ya. Jadi sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Kan gitu ya. Atau kalau kita simbolkan di beberapa buku kelas 4 SD itu A tambah B kali T bagi 2. Nah, kayak gitu. Ya. Atau ini jumlah sisi sejajar ya. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Nah, kan gitu. Ya, jadi cirinya ya sudah satu pasang sisi yang sejajar, selesai begitu. Ada pertanyaan barangkali? Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Lanjut, layang-layang ya, layang-layang ketujuh nih. Ketujuh layang-layang. Ada di halaman 160 ya. Nah, mungkin kita dulunya mikir gini, layang-layang itu mirip sama belah ketupat gitu kan. Padahal belah ketupat itu bagian dari paralelogram gitu kan, bagian dari jajar genjang ternyata gitu kan. Padahal belah ketupat itu anak gitu kan tadi kan, kalau dari peta konsepnya anak dari jajar genjang gitu, atau saudaraan dengan persegi panjang gitu. Namun secara bentuk memang dia mirip seperti layang-layang gitu. Nah, layang-layang di situ ada definisinya halaman 160. Segi 4 ya. Apa coba diterjemahkan? A kite is a quadrilateral that has two pair of consecutive congruent side. Ya. Mempunyai apa itu? Two pairs, dua pasang consecutive congruent side ya, sisi ya, yang kongruen. Dua pasang sisi yang kongruen. However, the opposite side of a kite are not congruent. Oke. Opposite side ya, yang kedua ini. Sisi yang berlawanan tidak kongruen. Nah, ini catatannya nih.
sisi berlawanan tidak kongruen. Kalau belah ketupat tadi sisi yang berlawanan itu kongruen. Kalau ini enggak, ya. Ya tadi kan belah ketupat gini nih. Ini kongruen, gitu kan? Ini kongruen, sisi yang berlawanan. Kalau yang layang tidak. Layangnya begini kan? Angkat rapi ya. Nah. Itu. Nah, dua pasang sisi yang kongruen. Ini kongruen dengan ini. Dan ini kongruen dengan ini. Tapi ini tidak kongruen dengan ini. Kan gitu ya? Tidak kongruen dengan sisi yang berlawanan gitu. Jadi yang kongruen itu saya ulangin ini dan ini. Yang pertama, yang kedua ini dan ini. Gitu. Itu yang layang. Gitu. Jadi misal ini 5 cm, 5 cm, sini 15, sini 15. Nah, gitu. Ya. Nah, aduh saya lupa lagi. Untuk kasus layang-layang, nah ini biasanya nah ini yang saya bingungkan gitu ya, di beberapa kasus, khususnya di kelas 4 atau kelas 5 SD, itu dia sudah mulai mencari Pitagoras gitu ya, padahal Pitagoras, menggunakan teorema Pitagoras belum diajarin di SD gitu ya. Coba deh nanti dicek di beberapa buku SD. Jadi saya nggak tahu ya kurikulum barunya bagaimana, yang jelas kayak misalnya gini, misalnya ya, diagonalnya ini misal gitu ya, panjangnya 6 gitu kan, berarti kan ini 3 cm, 3 cm. Kemudian ini pasti 4 gitu kan. Kemudian ininya totalnya misalnya kalau 3 ini 15 berapa ya? Supaya enak angkanya. Ya, adalah misalnya angkanya sekian gitu kan, yang angkanya pas itu, yang tidak akar-akar gitu. Nah, ada beberapa kasus di sekolah itu seperti itu. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak ya, coba nanti bisa diralat kalau misalnya saya salah. Jadi belum diajarin teorema Pitagoras, namun sudah diminta untuk mencari ini, lalu dicari luasnya gitu. Nah itu kan apa ya, terlalu melampaui gitu ya menurut saya gitu. Tapi saya pernah menemukan buku yang seperti itu, buku SD, loh kok disuruh cari ininya gitu kan, menggunakan Pitagoras. Susah sekali itu anak-anak SD itu menggunakan Pitagoras, belum diajarin seperti itu ya. Nggak tahu ada yang sudah ngajar SD nggak? Selain Jihan barangkali menemukan atau pernah menemukan kasus adiknya seperti itu gitu nilainya, ditanyakan apa begitu namun susah dicarinya. Ada barangkali atau nggak ada? Nggak ada ya? Ya saya pernah menemukan ini malahan itu yang aneh gitu ya. Oke, sudah itu yang bisa saya jelaskan. Nanti habis ini kita masuk ke pembuktian ya, pembuktian jajak jenjang. Gitu ya, pembuktian jajak jenjang. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Atau apa yang kurang jelas? Silakan. Saya mau nanya yang trapesium. Jadi kan trapesium itu ada 2 jenis kan Pak? Itu kenapa rumus luasnya sama? Oke, kenapa rumus luasnya sama ya? Iya. Makanya ini pertanyaan bagus nih. Ini saya senang banget ini pertanyaan begini ini. Saya senang banget. Oke, kenapa luas trapesium rumusnya berbeda? Padahal rumus luasnya sama, padahal gambarnya berbeda, gitu kan? Iya. Oke, jadi gini. Asal usulnya ya, kita akan eksperimen lagi, trapesium. Oke, ini trapesium. Ini A, gitu kan? Atau ini kita simbolkan, jangan A deh. Ini misal persegi panjang ya. Ini kan persegi panjang dan segitiga.
ini lebar, kok lebar. Ini lebar, ini panjang. Maka tinggi segitiga, ya, tinggi segitiga itu adalah L. Benar nggak? Benar ya? Ya. Oke, ini panjang. Siapa itu? Itu soal siapa itu? Ayo tolong di-mute. Oke, panjang, lebar, tinggi. Nah, kemudian segitiga ini A, alas ya. Ini alas segitiga itu. Sedangkan totalnya adalah ini P tambah A. Oke, P tambah A. Nah, kita akan mainkan misalnya P tambah A itu adalah R ya, simbolnya R. Nah, sekarang kalau kita cari rumus dari luas bangun ini misalnya, luasnya berapa gitu kan? Maka cara sederhananya adalah luas persegi panjang tambah luas segitiga. Luas persegi panjang adalah P kali L. Ya. Luas segitiga adalah setengah A kali T. Oke. Nah, sekarang kita akan mainkan lagi di sini aljabar, manipulasi aljabar. P kali L ya. Tambah A itu tadi apa? A tetap A gitu ya. Sedangkan T itu adalah L. Ya, jadi setengah. Ini kan bisa kita tulis setengah A kali T atau setengah T kali A, sama saja. Atau bisa kita tulis setengah L dikali A. Atau oke deh, awalnya ini tuh setengah A kali L gitu kan. Atau setengah L A. Nah, gitu. Lalu ini ada L, ini ada L. Oke, L itu bisa kita keluarkan, gitu kan? Kita sifat distributif ya. L itu bisa kita keluarkan, buka kurung, gitu kan? P tambah setengah A. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bagaimana jadinya? L itu ini sudah T, gitu ya. Oke. Ini setengah kali A. Bagaimana caranya supaya menjadi R gitu ya, atau P tambah R gitu kan, dibagi 2 gitu. Nah, nanti ini manipulasi aljabar lagi nih. Jadi ini asal usul rumus luas trapesium kenapa bisa begitu gitu ya. Setengah A. Ayo, apa yang bisa dimainkan di sini? Ayo, kira-kira apa yang bisa dimainkan? Coba berpikir kritis. P tambah setengah A. Ayo, kira-kira apa yang bisa dimainkan lagi? P-nya. Atau gini, tar dulu. Atau tadi kita keluarkan setengahnya gitu kan? Bisa aja. Boleh nggak setengahnya itu kita keluarkan? Nggak boleh. Kita mainkannya begini. Nah, kita mainkan di sini. Ini kan eksperimen kita kan. Setengah. Nah, setengah berarti ini 2. Ya kan? Oke? Iya. Oke, benar kan? Oke. Lalu, nah ini kan L per 2 atau L itu T kan? Jadi setengah T 2P tambah A. Nah, ayo dimainkan nih, bisa nggak kira-kira? Bagaimana supaya rumusnya menjadi P tambah R dikali T bagi 2. P tambah R ini bagaimana caranya ini menjadi P tambah R? Ya. Ya ini mainkan aja nih. Nih, mainkan aja nih di sini. Ya. Jadi R itu P tambah A. Maka P itu R dikurang A. Oke. Jadi ini kita akan, nah di sini kan Pak ini luasnya ini nih, gitu kan.
Oh, berarti A-nya kita hilangkan. Berarti kan A sama dengan apa itu? R dikurang P. Nah, berarti setengah T 2P tambah R kurang P. Nah, ini sudah hampir jadi, ini sudah. Setengah T 2P kurang P itu P tambah R. Nah, selesai. Ini jadi nih. Nah, gitu. Ya, itu asal-usul rumus luas trapesium. Ya, jadi luas trapesium itu gabungan dari luas persegi panjang dengan luas segitiga. Nah, itu dulu yang dipahami dasarnya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kok trapesium yang sama kaki rumusnya tetap sama dengan ini? Oke, kita akan bedah. Ini kalian screenshot aja, silakan screenshot dulu. Sudah, Pak. Sebelum saya hapus. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, saya hapus ya. Nah, gimana kalau seperti ini? Sama kaki ya. Ya. Sama kaki. Ini misal 8, ini 8. Ini berapa nih? Ini 6. Yang 6. 4 aja. 4. Ini 3 ya. Maka ini pasti 5 gitu kan? Oke. Itu aja. Ini berarti totalnya adalah 8 tambah 6 14 ya. Jadi yang dipakai adalah ini gitu. Nah, sekarang kita akan uji coba lagi ya. Nih, misal kita pakai rumus yang kita ketahui, sisi atas ya, sisi atas, sisi bawah ini tinggi. Misal ya. Jadi 8 tambah 14, oke? Dikali 4 bagi 2. Oke? Ini rumus standarnya. Sama dengan berapa? Berapa? Ayo. 44. Oke. Ini ya. Nah, sekarang gini. Pak, saya mau coba ya. Saya mau coba rumusnya adalah luas segitiga 1 ya. Ini segitiga 1 persegi segitiga 2. Oke, kita coba ya. Luas segitiga 1 tambah luas segi 4 atau persegi panjang tambah luas segitiga 2. Nah, kita coba ya. Segitiga pertama, berarti kan 3 kali 4 bagi 2. Persegi panjang 8 kali 4. Ya enggak sih? Ya. Oke. Segitiga kedua 3 kali 4 bagi 2. Gitu kan? Berapa ini? 6 32 6. Nah, tetap 44 kan? Tetap. Kenapa bisa tetap? Ya, kenapa bisa tetap? Ya, kenapa bisa tetap? Jadi gini. Di sini ada apa ya? Manipulasinya di sini nih, mainannya gini. Mainnya sini. Misalnya tadi ya, Pak, saya mau pakai rumus ini aja nih, misal gitu ya. Yang kayak tadi. Gitu. Ya. Ini misal kalian pakai ini. Hello? Oke. Kalau ini 8 kali 4. Gitu kan? 8 kali 4 dapat nih, 8 kali 4. Persegi panjang. Selanjutnya 3 kali 4 lalu bagi 2. Ini misalnya gini ya. Pak, saya punya begini bentuknya. Ini 4, ini 8 ya. 3. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membedakan pengerjaannya? Ini kan sama nih, ini luas persegi panjang tambah luas segitiga ya kan? Apa yang membedakan pekerjaan ini dengan ini? Apa yang membedakan? Kira-kira manipulasinya di mana nih? Yang menjebak kalian? Ininya loh. Bawahnya ini 11 nih. Kalau kalian kerjakan dengan yang biasa ini.
kalau trapesium ini nih bawahnya 11, jadi 8 tambah 11. Sedangkan yang ini 8 tambah 14. Bawahnya 14 ini ada 3-nya ini lagi. Gitu kan? Gitu. Jadi mau dia bagaimanapun bentuknya, trapesiumnya, yang jelas rumusnya adalah segitiga tambah persegi panjang. Nah, silakan. Pak, ini segitiganya ada 2. Ya silakan dibikin 2. Pak, saya mau misalnya persegi, ya silakan juga, nggak masalah. Yang jelas kalau mau dipisah jadi 3 bangun, datar, ya silakan aja gitu, nggak masalah. Yang jelas ketika ngitung yang tadi, jangan disamakan hitungannya ini 8 tambah 3, ini harusnya 11 tapi ini harusnya 14 tapi kalian tulisnya 11, ya jelas beda gitu. Makanya tetap hasilnya dia pasti sama mau caranya bagaimanapun gitu trapesiumnya itu. Jadi bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Gitu. Jadi apa ya, malahan gini ya, malahan ini bisa kita mainkan juga nih. Ini kalau kalian bedah lagi ini bisa kalian mainkan. Oh iya, ini kan bisa misalnya ini ya, ini saya pindahin ke sini. Ini saya pindahin ya, jadinya begini. Oke? Saya balik, oke? Diputar jadinya begini. Oke? Bisa dipahami itu? Bisa. Oke. Jadinya totalnya berapa? Jadinya kan gini. Saya gambarnya di sini aja deh. Jadinya begini. Jadi persegi panjang kan? Persegi panjang dengan ukuran ini 8 tadi, ini pindah ke sini menjadi 8 tambah 3 berarti 11 sama 4. Oh, ternyata sama aja P kali L gitu kan. 11 kali 4. 44 juga gitu kan. Nah, ini cara lain lagi bisa aja gitu. Boleh seperti itu. Silahkan. Nah, gitu. Jadi pembuktiannya banyak sekali gitu kan. Nah, nih. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Halo. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, sekarang saya clear. Terakhir, jadi yang memang yang di sini yang dibedah lebih lanjut itu trapesium sama jejak genjang gitu ya. Jejak genjang. Ada lagi jejak genjang nih, misal jejak genjang. Misal saya punya soal. Nih catat ya soalnya ya. Misal saya punya segi 4 dengan ukuran atau koordinat A negatif 5,1, B 1,5, C 4,2, dan D min 2, min 2. Ya. Saya punya segi 4 dengan ukuran ini. Pertanyaannya adalah buktikan bahwa gitu kan. Buktikan bahwa segi 4 tersebut adalah jejak genjang. Ya. Kira-kira langkah apa yang harus kita gunakan untuk membuktikan bahwa dia ini jejak genjang? Ya. Siapa yang tahu? Pakai koordinat. Digambar. Oke, yang pertama cara mudahnya menggambar. Oke, dengan gambar kita bisa tahu oh ini bentuknya jejak genjang. Tapi kalau bentuknya enak gitu ya, maksudnya jejak genjangnya nampak banget gitu ya, nampak banget. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, aduh kalian udah kelihatan juga ya. Coba lihat halaman 162. Ya katanya video saya nih ya, 162. Jadi bentuk jejak genjangnya begini nih kalau digambar di koordinat ya. Aduh nggak rapi, sorry ya. Jadi gambarnya kayak gini nih kalau yang di koordinat dia. Kayak gini. Jadi mirip
seperti persegi gitu ya. Persegi panjang. Mirip persegi panjang. Nah, gimana kita caranya membuktikan bahwa itu ada jajar genjang gitu kan? Padahal ini ternyata ini enggak 90 derajat. Ya, enggak 90 derajat. Kalau enggak 90 derajat pasti jajar genjang atau belah ketupat kan gitu ya. Tapi kalau dia ininya beda, pasti jajar genjang kan gitu. Jadi ini enggak 90 derajat, di gambar itu enggak 90 derajat. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, kira-kira gimana? Langkah pertamanya ada yang tahu nggak? Apa definisi jajar genjang tadi? Kembali ke definisi. Apa definisinya tadi? Parallelogram is a quadrilateral with both pair of opposite side parallel. Ya, sisi yang berlawanan adalah sejajar. Itu kata kuncinya. Sejajar. Ya, kata kuncinya sejajar. Bagaimana caranya membuktikan garis itu sejajar? Ayo. Nih, sejajar. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo. Ayo berpikir kritis. Bagaimana cara membuktikan dua garis ini sejajar? Balik. Apa? Apa? Halo? Halo? Halo. Supaya tahu dia itu sejajar, kita harus cari tahu kemiringannya. Kan gitu ya? Ingat chapter berapa itu saya jelasin itu? Tentang parallel and perpendicular line. Ya? Dicari kemiringannya. Pak, bagaimana cara mencari kemiringan dari titik-titik ini? Gitu kan? Hitung hasilnya dengan rumus gradien atau kemiringan gitu. Apa syarat sejajar? Apa syaratnya? M1 sama dengan M2. Kan gitu ya? Iya. Nah, berarti supaya tahu ini jajar genjang, kita buktikan bahwa dia ini sejajar apa enggak. Kita bikin ya. Oke, mau bikin dulu tadi, silakan mau bikin. Berarti kan saya bikin dulu ini sembarang aja. Negatif 5,1. Oke, di sini. Ini A. B 1,5. Oke. 0,5 di sini, ini B. C-nya di sini, D-nya di sini. Oke. Berarti yang mau saya ukur jajar genjang, kemiringannya adalah kemiringan ya dari BC, apakah miringnya sama dengan AD? Atau ya, ada dua nih. Atau dan ya, dan. Hati-hati nih, bahaya nih kalimat ini. Soalnya ini dua pasang yang paralel ya, atau sejajar. Jadi dan MAB apakah sama dengan MCD? Nih kata kuncinya nih di sini. Nah, bagaimana cara buktikannya? Kita coba satu-satu. MBC, apa BC itu? Apa rumusnya gradien itu? Y per X. Y per X atau perubahan Y per perubahan X. Berarti kalau BC berarti pakai C sama B. Berarti 2 kurang 5 ya, Y dulu, per 4 kurang 1. Berapa ini? Min 3/3 atau min 1. Oke? Lalu MAD berarti D min 2 dikurang A-nya 1 per min 2 dikurang min 5. Berapa ini? Min 3 per min 2 tambah 5, 3 min 1. Oke, sama. Kan gitu. Masih 1. Kita cek yang satunya lagi. Gitu. MAB. Berarti 5 ya, Y-nya dulu
Y2 dikurang Y1. 5 kurang 1 per 1 dikurang negatif 5. Sama dengan 4 per 1 tambah 5, 6. 2/3, kan gitu ya. Lalu MCD. CD berarti min 2 dikurang 2 per min 2 dikurang 4. Berapa nih? Min 4 per min 6. Atau min. Oh, sama juga. Nah, berarti dua pasang sisinya sejajar. Kalau sejajar, terbukti jajar genjang. Itu ya. Jajar genjang kayak gitu ya. Syaratnya. Ya, jadi dia sejajar. Terus apa lagi kira-kira? Apakah cukup itu saja atau ada tambahan lagi? Kira-kira? Ada lagi nggak syaratnya? Apakah paralelogram? Apa? Sudutnya yang ininya sama. Sudut. Oke, kalau sudut ini kalau dari gambar bisa kita cari ya. Tapi kalau dengan hitung-hitungan seperti ini kita tidak bisa menentukan besar sudutnya ya. Kita belum bisa menentukan besar sudutnya, kita tidak bisa membuktikan. Namun yang paling mudah langkah untuk membuktikan adalah ini. Ini ada kalimatnya di halaman 155 yang paralelogram tadi. Jika quadrilateral is a parallelogram, it is also true that the opposite side are congruent. Ya. Jadi kongruen ya, sisi yang berlawanan kongruen. Jadi CD sama AB itu kongruen, BC sama AD itu kongruen. Berarti kita buktikan yang kedua. Ini sudah saya hapus ya. Saya hapus? Iya, Pak. Oke, saya hapus ya ini ya. Nah, tadi sudah terbukti bahwa dia sejajar, gitu kan? Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah sisinya itu kongruen. Ya, apakah sisinya itu kongruen? Gimana caranya? Ya, hitung jarak gitu ya. Jadi, misalnya gini, Pak, saya ini jajar genjangnya begini, Pak. Ini saya bikin begini. Lalu begini. Ini sejajar, oke, sejajar. Tapi yang kedua, ini begini. Ya, satunya di sini. Ini sejajar sama ini. Tapi, jadi kita harus tentukan bahwa ini kongruen semua, gitu ya. Kongruen itu. Jadi kita akan coba, ya. Apakah, gitu ya? Kan jajar genjang tadi begini ya. Jajar genjang yang umum. A, B, C, D, ya. Apakah AB sama dengan CD, serta BC sama dengan AD. Ya, sudah kita hitung aja satu persatu. Jadi AB kita cari. Berapa panjang AB itu? Ada yang tahu rumusnya? Nyari AB? Jarak A ke B, ada yang tahu rumusnya? Rumus distance atau jarak, ada yang tahu? Pitagoras ini AB, nih kan gini. Nah, berarti kan ini kuadrat, kan gitu ya, Pitagoras berarti X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, dicari tuh. Di AB sama dengan 1 dikurang min 5 kuadrat tambah berapa ini? 5 dikurang 1 kuadrat. Nah, berarti berapa ini? Akar 1 tambah 5 6, 36.
16. Berapa ini? Akar 52. Kita coba CD. Apakah CD itu akar 52 juga? Nah, ini kan rumus jarak nih ya. Kita gas aja nih. Ya. CD berarti langsung aja ya. Min 2 dikurang 4 kuadrat tambah min 2 dikurang 2 kuadrat. Apa ini? Min 6 kuadrat berarti 36. Min 6 ya, min 6 kuadrat ya 36 juga ya. Tambah min 4 kuadrat berarti 16 juga. Ah, sama tuh. Sama. Oke, terpenuhi juga. Nah, kalau ini terpenuhi berarti itu pasti jajar genjang karena dia sejajar dan juga kongruen ininya. AB sama dengan CD, BC sama dengan AD. Nah, silakan dicari nih yang kedua ini. Semoga benar. Kayak gitu ya caranya. Silakan dicatat pelan-pelan atau screenshot. Gitu ya, ini saya rekam kok. Gitu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, cukup? Ketemu nggak BC sama AD-nya itu? Sama, Pak. Sama ya? Sudah? Sama ya? Iya. Oke, nah karena sama ya berarti kongruen gitu kan? Dia kongruen dan juga sejajar gitu. Ya sudah, berarti terbukti bahwa dia tuh jajar genjang gitu. Oke, satu lagi. Yang belah ketupat begitu juga ya. Yang belah ketupat mirip seperti pembuktian jajar genjang ya. Namun belah ketupat di sini ini saya clear ya. Nah, silakan dijadikan tugas ya. Jadi misalkan saya punya titik. Nah, saya cari soal dulu. Nah, ini ya saya punya titik ini. Sama juga soalnya segi 4. Nanti kalian buktikan ya. Segi 4 dengan A. Saya ganti simbol aja ya. Dengan R. R itu berapa ya enaknya ya? 2,5. Kita coba ya. 2,5. Kemudian ini dia 2,5. Kemudian S. S itu 5,3. Kemudian T itu 8,5 dan RSTU. Nah, U itu 5,-7. Ini min 3 nih, sorry ini 5,-3. Nah, buktikan bahwa RSTU adalah belah ketupat. Nah, silakan. Jadiin tugas ya, tidak harus hari ini, jadikan tugas. Kira-kira langkahnya bagaimana nih, pembuktiannya nih? Apakah mirip jajar genjang atau bagaimana? Ayo, kira-kira gimana nih langkahnya? Ini belah ketupat. Ayo, kira-kira apa nih langkah yang harus dikerjakan nih? Misalnya ya, ini misal ya. Misal ya. Kira-kira langkahnya apa ini? Apa yang harus dicari? Membuktikan apanya dulu nih?
Panjang sisi. Oke. Panjang sisi ya, atau tadi itu ya RS apakah sama dengan, ini misal ya, ini kalau bentuknya begini tadi, nanti digambar dulu ya, apakah seperti ini, R, nanti digambar dulu ya, apakah posisinya seperti ini atau enggak. Kalau memang seperti ini, ya sekali lagi ya, kalau memang seperti ini berarti kan RS apakah ya sama dengan ST, sama dengan TU, sama dengan UR, gitu kan. Nah, berarti cari panjang RS dengan rumus yang ini tadi, akar. Itu petunjuknya. Yang kedua, kira-kira apa lagi? Apakah cukup membuktikannya dengan ini saja atau bagaimana? Sama ini kan rombus ini kan bagian dari jejer genjang. Nah, berarti cari kemiringan, ya. Nah, gitu kan? Cari kemiringan. Terus ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi nggak? Atau cuma dua ini aja, cukup mewakili. Itu terbukti. Ada kata kunci, coba lihat di halaman 155 paling bawah. 155 paling bawah. A rhombus is a parallelogram with 4 congruent side. Oke. 4 congruent side atau 4 sisi yang kongruen. Berarti membuktikannya pakai ini. Ya. Koma. Perpendicular. Nah, ini dia, perpendicular diagonal. And two line of symmetry. Symmetry itu ya ini tadi, ya. Dia sejajar benda gitu kan. Terus ini simetri. Berarti kita butuh juga ya, dia itu perpendikular. Ya, berarti kita butuh nih misal ya, berarti kita butuh ini. Nih. Ya. MSU apakah MSU itu berapa? Terus MRT itu berapa? Gitu kan? Kalau dikalikan ya M1 kali M2 itu hasilnya negatif 1, maka perpendikular kan gitu ya. Nah, itu langkahnya. Gitu. Perpendikular itu tegak lurus. Tapi lanjutannya lagi, ini kan tegak lurusnya 90 derajat. Nah, 90 derajat. Bagaimana gitu kan? Nah, nanti saya kasih videonya ya, bagaimana untuk soal ya kasus seperti ini yang tegak lurusnya itu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Apakah M1 kali M2 itu tetap negatif 1 atau bagaimana? Nanti saya share videonya. Ada di YouTube itu, nanti saya share videonya. Gitu. Nah, itu ya tugasnya ya. Silakan kalian kerjakan. Malam silakan kirim di grup ya. Nah, atau Japri ya, atau salah satu silakan kirim. Nanti kita akan diskusikan nanti malam seperti itu. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selesai materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau cukup jelas? 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 Halo? Jelas, Pak. Oke, cukup ya. Itu aja bisa saya sampaikan. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Nanti kita diskusikan di grup. Silakan. Semoga memancing pikiran kita untuk lebih kritis lagi, gitu ya. Oke, cukup kuliah pada siang hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan dipelajari lagi, dibaca-baca ulang gitu ya. Kalau memang ada yang penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Atau kalian bisa ralat gitu ya. Terbuka aja kalian bisa ralat gitu ya.
untuk sampaikan gitu ya. Pak, ini tadi kayaknya ada yang salah Pak, gitu ya, sampaikan saja gitu ya. Oke, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, have a nice day.